Saya izin record ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lakukan Gmeet karena di kampus itu wifi-nya lemot. Sering putus-putus, terus data seluler saya juga gitu kadang. Tiba-tiba itu kayak mutus sendiri gitu. Kapan dulu waktu puasa-puasa kayak gitu ya, putus terus loh kok nggak ada. Oh ternyata data seluler saya juga gitu kadang. Makanya saya di rumah dulu, nanti absennya tetap di kampus. Seperti biasa nanti dalam bentuk tugas. Kalau jawabannya benar ada tambahan tugas. Kalau jawabannya masih salah hanya sebagai absen. Saya juga nggak pernah pulang absennya, kecuali kalau waktu sudah akhir semester baru saya rekap nilai gitu, baru tak pulang absen di kampus. Saya sampaikan tugasnya lagi. Tugasnya adalah kelompok, jumlah kelompoknya maksimal 4 mahasiswa, tidak boleh nambah-nambah lagi. Tugasnya membuat program dengan framework Streamlit, kemudian dengan bahasa Python, dan hitungan Excel. Ya, hitungan Excelnya sudah pernah saya jelaskan sebelum UTS. Ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan terkait naive Bayes. Kemudian naive Bayes yang saya jelaskan Gaussian. Hari ini saya anggap naive Bayes sudah selesai, saya lanjut ke decision tree. Kemudian saya sudah tidak akan melakukan tatap muka. Sama kalau mau presentasi ke saya silahkan, mau melakukan perbaikan nilai UTS juga silahkan ya. Hari ini decision tree di folder yang pernah saya share itu juga sudah ada contoh code. Nanti harus bisa menampilkan modelnya dalam bentuk ini tree-nya juga ya. Jadi saya mulai dengan Streamlit. Ini yang minggu kemarin ya, ini yang minggu kemarin. Langkah-langkahnya saya ulang lagi biar yang minggu lalu masih nggak jelas bisa lebih jelas ya. Saya ulang lagi data ini. Data yang saya punya harus disimpan dalam bentuk CSV dulu ya. Misal sama mengambil contoh data 1. Nah, ini silakan di copy, disimpan dalam bentuk file CSV. Ditaruh di mana naruhnya? Silahkan ditaruh dalam satu folder Python-nya ya, satu folder dengan Python-nya. Jadi kalau Python nanti ada ekstensinya PY, kalau datasetnya dalam bentuk CSV. Kalau saya ini enggak saya rubah-rubah, jadi posisinya masih di dalamnya program sistem drive C ya. Kalau saya di C, di sistem operasinya itu di C, terus nanti cari user, kemudian nama PC-nya apa, nama laptopnya apa. Nah, kemudian buat folder ini. Ini penjelasannya. Terus nanti tinggal membuat file, sama mau pakai text editor notepad biasa boleh, kalau saya ini pakai Visual Code. Nah, saya buat file baru dulu. Ini filenya saya berupa Python. Saya simpan. Saya taruh di sini ya. Karena saya kemarin ngirim video, seingat saya ke sampean terkait naive, baik itu naive Bayes yang Gaussian ataupun yang Bernoulli. Nah, itu saya buat filenya aplikasi 2. Nah, sekarang aplikasi 3. Ini yang nanti decision tree ya. Sudah, yang dibutuhkan adalah import mulai dari, karena nanti kita nanti decision tree, saya ngimpor decision tree-nya. Ini decision tree-nya. Nah, saya import. Terus nanti saya butuh membaca file CSV-nya, berarti pandas.
Kemudian nanti data file saya itu setelah dibaca itu kan sudah otomatis dalam bentuk array atau kita nyebutnya dalam tabel. Maka kalau di input di data baru itu dianggap masih belum array, maka dibuat dalam bentuk array. Maka saya butuh numpy, terus butuh, nah nanti tugasnya harus sambil menampilkan tree-nya ini. Nah ini, maka saya harus ngimpor matplotlib dan ini untuk tampilan tree-nya. Matplotlib sama ini. Saya urut dulu, ini tree-nya dulu. Bentar, saya taruh atasnya. Kemudian matplotlib. Ini kursor saya agak susah ini. Ya, dan terakhir adalah streamlit nanti. Streamlit-nya saya copy dari sini. Nah ini. Sudah. Selanjutnya ini karena saya mau membuat model decision tree-nya dulu, berarti saya harus baca datanya dulu. Saya simpan dengan variabel data pd.read.csv karena filenya dalam bentuk CSV. Kalau nanti file sama-sama simpan dalam Excel, ya ikuti Excel gitu aja. Karena karena file Python dan file CSV-nya satu folder, maka langsung saya tuliskan nama filenya aja. File saya ini. Yang mana ya? Bentar. Kemarin tugasnya itu yang sakit jantung, maaf. Sakit jantung dilengkapi dengan ekstensinya. Untuk ngecek file saya sudah terbaca benar atau belum, saya tampilkan st.write untuk menampilkan di layar itu. Terus untuk menampilkan datanya itu data.head. Tampilkan data baris di awal-awal. Kalau pengen nampilkannya default itu biasanya hanya 5 baris. Tapi kalau mau disetting 10 ya boleh ini tambah. Caranya running, buka Anaconda. Saya sudah install Anaconda, terus yang pilih ini Anaconda Prom. Kemudian kita harus mengakses foldernya, berarti buka foldernya yaitu apa ya? Bentar, saya lupa. Program jantung AI. Program jantung AI. Setelah itu cara runningnya adalah streamlit run, nama file saya aplikasi 3.py. Nah, kita cek datanya kalau sudah terbaca. Berikutnya kita membuat model urut-urutannya. Nah ini dibacanya sudah, datanya sudah terbaca. Kita lanjut ke membuat model. Maaf. Model saya yaitu decision tree. Ingat di tugas itu ada yang menggunakan indeks gini. Ini ya, ada yang entropi. Semuanya sudah dicontohkan di model ini. Ya, saya buka. Nanti ada parameter. Nah, ini. Kalau indeks gini ya ditulis gini. Kalau sama langsung mau ngakses eskalen juga bisa. Eskalen decision tree. Decision tree itu banyak sekali macamnya. Tapi yang disediakan dalam library itu kita harus ngecek dulu apa yang disediakan. Karena semuanya itu pasti ada rumusnya sendiri-sendiri. Beda rumus ya beda hasil. Nah ini saya buka ini nanti. Kalau intinya Pak, kalau mau tahu rumusnya dibukai aja. Jadi saya itu kalau belajar rumus
Ya, saya cek di sini. Oh, gini itu rumusnya apa? Entropi rumusnya apa? Nah, tugas kalian yang membedakan ini di sini. Hasil tree-nya juga nanti berbeda kok. Setiap kali running itu beda-beda karena memang nilai ini saya tunjukkan tree. Nah, ini kemarin kan kita ngitung. Nah, waktu kita ngitung ini tuh random sehingga pasti akan berubah-ubah. Nilai ini loh. Istilahnya kita nyebutnya adalah batasnya. Ini kan untuk membuat suatu induk, maka kita harus mencari batas untuk memisahkan mana yang bagian kiri, mana bagian kanan, seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi saya buat model ini, saya anggap satu paket, nanti sama tinggal merubah parameternya. Ya, ini model DT, decision tree, yaitu kita panggil ini decision tree-nya. Terus kita sesuaikan parameternya. Misal saya menggunakan tugasnya adalah ini ya, kriterianya sekarang saya contohkan entropi dulu. Nanti kita buat jadi satu aja. Ini DT yang pertama, gini saya tulisi kriteria entropi. Terus kita tentukan variabel X dan Y-nya itu pasti harus, karena kita harus mengikuti. Kalau kita belajar ngoding itu nggak hanya bisa nulis ya. Yang saya temui mahasiswa adalah hanya bisa nulis. Ya, nggak paham cara logikanya, nggak paham kalau disuruh ngoding sendiri dari awal, nggak paham. Tuh, karena kalau saya praktikum, saya ngeceknya kayak gitu. Saya ngomong berdasarkan hasil praktikumnya. Nah, ini ya. Ini juga kalau kita pakai suatu dataset dari, ini nyebutnya dataset yang disediakan dari library, itu juga sudah ada kok XY-nya. Sehingga pada saat kita mau pakai itu pasti akan ditunjukkan X-nya apa, Y-nya apa. Nanti sama bisa nyari yang lainnya. Pasti banyak kok code-nya. Jadi yang disediakan di suatu ini library Escalent itu sudah lengkap bagi saya. Jadi kalau sama malah nyari dari sumber lain itu saya kira malah mempersulit diri. X-nya adalah data yang diambil dari seluruh baris. Kolomnya adalah mulai dari kolom pertama sampai kolom yang terakhir nggak akan ikut. Itu cara membacanya bahasa Python. Jadi -1 itu kolom terakhir, tapi kolom yang terakhir sendiri akan ikut. Terus Y-nya adalah data tadi diambil dari seluruh baris, kolom yang terakhir. Selanjutnya kita lakukan pembuatan model itu berarti kita melakukan fit, datanya adalah XY. Terus kita lakukan penampilan ya, menampilkan tree-nya. Ini sudah saya kasih contoh code-nya. Untuk menampilkan tree ini buat dulu tree-nya, tree.plot tree. Terus nanti ditampilkan. Kita mengikuti code yang disediakan Streamlit dan juga ngikuti ini untuk menampilkan. Kalau di Python tanpa menggunakan framework Streamlit, maka di sini ini langsung plt.show. Tapi kalau nanti kita ya tetap ikuti stbreed. Ini tree plot tree. Nah, tree itu manggil tadi yang sudah diimpor ini. Nah, ini model saya adalah ini, model DT1, terus stbreed. Kita buka dengan plt.show model. Nah, ini untuk nampilkan tree-nya, kita coba dulu. Maaf, tadi di sini. Nah, ada kesalahan
kesalahannya. Nah ini berarti dia tidak mau dalam ini, langsung aja. Kalau ini tadi kan kita, nah coba Kak, tanpa PLT show langsung. Nah enggak mau, tetap di sini enggak mau tampil. Apa ya, biar bisa tampil kalau di Python plt.show. Apa langsung nah tampilannya tetap kayak gini, nggak mau ini, nggak mau, coba nggak mau dalam bentuk plot. Mau enggak ya? Loh, error ini, show-nya enggak mau. PLT saja juga mau enggak ya? Tanpa show. Nah, enggak mau. Berarti tree-nya silakan dibuat dalam bentuk image ya. Jadi Saman buat gini aja. Buat dari Colab. Nah, terus ini tuh bisa disimpan dalam bentuk image terus ditampilkan. Nah, ini di save as. Terus tinggal ditampilkan di sini. Saya save as. Ini contoh ya. Nanti Saman sesuaikan dengan data sampean. Nah, untuk menampilkan gambar. Streamlit. Code-nya, bentar, saya contoh. Nah ini, st image gambarnya. Ini saya pindah dulu filenya, jadi nanti tinggal hanya manggil file saja tanpa library tanpa root foldernya. tree.png st image oh ini iya tetap ditampilkan. Bentar, saya terus st.image tree.png kita running lagi, kita refresh. Nah ini ya, jadi nanti ini dalam bentuk seperti ini, biarkan saja terus ditampilkan. Sudah, kemudian kita nyoba untuk uji coba prediksinya. Jadi ini semuanya itu masih dalam tahap pembuatan model. Kemudian kalau mau uji coba prediksi, ya ini kita baca file masing-masing .read inputkan data tes. Nah ini ya, kemarin variabelnya apa saja kita sesuaikan, maaf. Nah, kita geser ke atas, ada variabel usia kolesterol, jadi kita inputkan sesuai itu. Variabel x1 number, bentar saya agak lupa, number input st.number input, kasih keterangan inputkan usia. Kemudian saya copy aja biar cepat, bentar. Nah, ubah sesuai variabel. Ada 4 variabel. Oh maaf, 3-nya belum ketekan. Variabel kedua, kadar kolesterol, ini dalam tahun. Kadar
kolesterol, terus lingkar pinggang, kita anggap dalam sentimeter, terus tekanan darah, kemudian kita kasih bottom, bottom tulisannya button, klik hasil prediksi if dulu untuk ngecek. Ini saya simpan dengan folder variabel prediksi. Nah, ini kalau prediksinya klik, kita ambil variabelnya tadi dengan x gitu aja, np.array x1, x2, x3, x4. Nah, ini tadi yang nampinya butuh untuk merubah ke bentuk array. Terus kita prediksi. Ini kalau saya hanya pakai satu model ya, yaitu hasil sama dengan model dt1.predict x. Nah, kita buat kondisi jika hasil sama dengan 0, berarti nanti munculnya hasil penyakit, hasil prediksi normal, tidak sakit. Jika tidak, berarti st.write hasil prediksi sakit jantung. Nah, terus yang else-nya ini st.write belum ada hasil. Kita running, kita uji coba untuk prediksi data baru. Nah, ini misal saya pakai inputan ini nomor 7, 64, 165, 64, 165, apalagi tadi 165, 72, 109. Kita klik, prediksinya sakit jantung. Kita cek nomor 7 ya, kita cek lagi, kita refresh lagi. Misal kita inputi nomor 5, 52, 231, 81, terus yang inputan terakhir 131. Tadi jawabannya di tabel tadi normal. Nah, sama. Ini kalau kita menggunakan entropi ya. Gambar ini itu disesuaikan dengan hasil sampean di kolabnya dulu, nanti ditampilkan. Kalau yang ini itu biarkan. Ya, ini biarkan. Ya, yang di sini biarkan karena memang nggak bisa ditampilkan. Ya, mungkin kalau nanti saman ada yang ngerti cara menampilkan, silahkan. Ya, saya juga tak sambil belajar lagi cara menampilkannya di Streamlit bagaimana trinya. Ya, ini kalau pakai entropi, kita coba kalau kita pakai gini. Ya, jadi nanti kalau pakai gini hasilnya bagaimana ya, kita coba aja. Ini dibuat baru lagi, ininya enggak perlu, XY nya tetap ya. Jadi
Nanti saya buat model dulu. Saya simpan dengan variabel model dt2 decision tree dengan kriteria gini. Kemudian kita buat modelnya, model dt2.fit, datanya e, y sudah. Kemudian ini maaf, ini karena posisinya harusnya di atas. Saya taruh di sini aja. Kalau mau nampilkan, pokoknya posisinya urut-urutan kode itu penting, tahu menampilkan hasilnya apa. Jadi ini kalau mau ditampilkan st.bread tree underscore plot. Maaf, ini titik. Model 2. Nah, ini ditampilkan. Ini inputannya cukup 1, cuma di sini nanti ada 2. Hasil 1 model dot predict x. Ini kalau hasilnya yang tadi ini entropi hasil decision tree yang entropi ini juga sama, kita copy. Nah, ini if sendiri hasil 1 jika 0 st.bright hasil gini, prediksi normal. Terus ini saya copy aja biar ngetiknya nggak banyak. st.bread ini sakit. Ini kita running ulang. Ini yang hasil tree-nya entropi, nanti sama bisa ngasih keterangan. Gambar ini harus disesuaikan, nanti jadi ini harusnya 2 dan dikasih keterangan masing-masing. Ini yang hasil gini. Terus kita coba kasih inputan. Nah, kita kasih inputannya. Nah, kita 2 kali inputan. Yang pertama ini nomor 9 61121 61121 terus 88142 142. Kita klik prediksi. Ini kalau entropi hasilnya sakit, gini juga sakit. Sama. Kita coba inputan nomor 1 ini yang ini 0 kan. 53208. Saya reload dulu. 53208 53208 106 132 106 132 106 132.
Ini normal. Jadi hasil entropi baik, maaf, hasil desa sendiri baik yang entropi ataupun yang gini sama. Seperti itu. Jadi intinya kalau sudah saya jelaskan sampai desa sentri, udah saya anggap sudah selesai penjelasan saya. Silahkan Saman mau mengerjakan yang mana, pokoknya setiap kelompok berbeda, tidak boleh sama. Nih ya tugasnya. Terus maksimal 4 dan jangan lupa dihitung, ada hitungannya. Jadi kalau entropi nanti satu paket dengan information gain. Ya, information gain. Jadi satu paket. Kalau yang information gain rumusnya bagaimana? Sudah semua. Ya. Zaman apa kalau butuh? Bu, saya bingung rumusnya. Silahkan menemui saya, tak tuliskan rumusnya. Seperti itu. Itu penjelasan saya. Nanti absennya saya kasih tugas. Karena ini temanya tadi decision tree, saya kasih tugas yang information gain. Bentar, saya contohkan data ini. Ini kan sampai data 4 ya, data 5 kan enggak. Saya contohkan. Saya tambahkan setnya. Ini ganti nama. Ini tanggal 27, tugas 27/5/2025. Silakan dihitung. Ini karena hanya ada 4 kolom, berarti nanti ada yang kebagian NIM-nya, kebagian ini 3, NIM 0, 3, 7. Loh, kok jadi gini? NIM 0, 3, 7. Hitung information gain, tak tunjukkan rumusnya ya. Saman timbang. Decision tree. Saman biar bisa ngakses Google Drive-nya. Information gain itu bukan ini. Nah ini sama aja, gain gini aja. Oh, tak carikan yang ini loh. Information gain dari Sepaleng. Ini rumusnya. Loh, nggak mau tampil rumusnya. Kok nggak mau? Loh, nggak mau. Gimana ini rumusnya nggak mau tampil? Sudah tak klik copy kok. Tempel. Loh kan tempelnya gini. Iya iki. Ini ya rumusnya. Saman tulis ini. Ya. Information gain rumusnya seperti ini. Terus NIM 1 sama 2. Nah, ini sama, tinggal ubah ini. Pokoknya tinggal ubah nama kolom width. NIM 48. Lo nggak mau ke copy. Sepaleng TH. Terus beta width
NIM yang belum ketemu 037 569. Gini ya. Sudah semua ya ini NIM-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tugasnya silahkan dikerjakan di lembaran, nanti dikumpulkan di meja saya habis ini juga langsung ke kampus. Ya, saya hanya butuh ini wifi di rumah karena lebih lancar. Saya kira cukup. Terima kasih sebelumnya ya. Ini bisa Saman akses di Google Drive. Tugasnya hari ini ada set tugas tanggal 27 bulan 5 2025. Terima kasih sebelumnya ya. Saya end ininya.